Halo guys, ketemu lagi sama aku nih. Kali ini aku mau menceritakan alur cerita dari film Jennifer's Body yang rilis di tahun 2009. Di film ini menceritakan seorang sahabat yang tiba-tiba berubah menjadi aneh seperti zombie. Kira-kira apa yang terjadi pada temannya ya? Yuk kita simak ceritanya ya. Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Dan pastinya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu jadi yang pertama nonton kalau channel ini upload video baru. Oke guys, diawali dengan memperlihatkan pasien wanita bernama Anita Nidy Lesnicki, atau yang sering dipanggil Nidy. Nidy ditahan di rumah sakit jiwa Olimpik karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah. Selama di rumah sakit, ia sering menyakiti para penjaga dan ia sering dimasukkan ke ruang isolasi. Dahulu, Nidy adalah seorang gadis pintar dan rajin. Namun, apa yang membuat Nidy hidup di rumah sakit jiwa? Oke, kita kembali ke 2 bulan sebelum Nidy hidup di rumah sakit jiwa, di mana semuanya berawal. Nidy adalah seorang gadis rajin yang sering dianggap teman-temannya aneh. Mungkin karena penampilannya yang culun dan tidak memiliki banyak teman. Dia tinggal di sebuah kota terpencil bernama Dedeskatel. Nidy memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga seorang sahabat bernama Jennifer. Jennifer adalah gadis yang sangat cantik dan seorang pemandu sorak di sekolahnya. Jennifer dan Nidy sudah bersahabat dari mereka kecil. Sampai sekarang layaknya seorang saudara kandung. Bahkan teman-temannya sering beranggapan bahwa mereka adalah pasangan lesbi. Pada suatu hari, Jennifer mengajak Nidy ke sebuah bar yang bernama Melodyland, di mana band Love Soldier akan tampil di sana. Love Soldier merupakan band kesukaan Jennifer, tapi sebenarnya yang dia sukai hanya vokalisnya, yang dianggap sangat tampan. Malam harinya, mereka berdua berangkat ke bar tersebut, dan sesampainya mereka di sana, mereka sedikit berbincang dengan vokalis Love Soldier. Kemudian, Jennifer pergi mengambil minuman untuk vokalis band tersebut. Sementara Jennifer pergi, Nidy mendengar para anggota band mengejek Jennifer dan mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Karena kesal sahabatnya diejek, Nidy pun menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Jennifer masih perawan. Selang beberapa saat, Nidy berkata pada Jennifer bahwa anggota Love Soldier adalah orang jahat. Saat konser berlangsung, semua berjalan dengan baik, dan Jennifer pun sangat senang karena band kesukaannya tampil di depan matanya. Kemudian Nidy menyadari ada api nyala di atas panggung. Nidy pun langsung menarik Jennifer untuk keluar dari bar. Beruntung mereka berdua masih selamat. Setelah keluar dari bar, vokalis Love Soldier menghampiri Jennifer dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobilnya. Nidy mencoba menghentikan Jennifer, namun Jennifer menyuruh Nidy untuk diam dan tidak ikut campur. Nidy pun sangat cemas dan takut jika terjadi sesuatu pada Jennifer. Dirinya merasa jika para anggota band akan melakukan perbuatan jahat pada Jennifer. Kemudian Nidy pun pulang ke rumah dengan jalan kaki. Sesampainya di rumah, dia langsung menelpon Chip dan menceritakan tentang kebakaran yang terjadi di bar tersebut. Ia juga menceritakan bahwa Jennifer dibawa oleh para anggota band. Hal itu membuat Nidy sangat khawatir pada Jennifer. Tak lama kemudian, ada seorang mengetuk pintu rumahnya malam-malam. Dengan rasa ketakutan, Nidy pun mengecek siapa yang datang. Dan ternyata Jennifer datang ke rumah Nidy dengan berlumuran darah dan wajah yang pucat layaknya zombie. Kemudian Jennifer memakan daging mentah yang ada di kulkas Nidy. Selang beberapa saat, Jennifer memuntahkan cairan hitam dari mulutnya mirip seperti oli. Nidy pun sangat takut dan bingung apa yang terjadi pada Jennifer. Kemudian Jennifer pulang ke rumahnya tanpa berbicara sedikit pun. Keesokan harinya, semua orang sangat sedih atas kebakaran yang terjadi di bar Melodyland, yang menewaskan hampir semua orang yang ada di sana. Bahkan kejadian itu menjadi berita nasional di sana. Di sisi lain, Nidy terus memikirkan apa yang terjadi pada Jennifer sebenarnya. Sesaat kemudian datanglah Jennifer dengan tampilan seperti biasanya.
Nidi pun kaget dan bertanya kepada Jennifer yang datang ke rumahnya dengan tampilan seperti zombie. Mendengar hal itu, Jennifer membantah dan menganggap bahwa Nidi hanya berhalusinasi. Sepulang sekolah, Nidi bercerita kepada Chip tentang Jennifer yang datang ke rumahnya seperti kerasukan roh jahat. Setelah mendengar cerita Nidi, Chip menganggap bahwa Nidi mengarang cerita. Sementara itu, Jennifer datang menghampiri Jonas yang sedang sedih karena temannya meninggal di tragedi kebakaran bar. Dengan paras yang cantik dan bodi yang aduhai, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya ke tengah hutan. Jonas yang terpesona dengan Jennifer akhirnya menuruti Jennifer untuk masuk ke hutan. Di situ Jonas berpikir mereka akan enak-enak, tapi ternyata Jennifer berubah menjadi iblis dan memakan Jonas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas mengira bahwa Jonas hanya sedang berteriak melampiaskan kesedihannya. Guru itu pun pergi untuk mencoba menenangkan Jonas, tetapi yang ia temukan tubuh Jonas tewas mengenaskan dengan perut tercabik-cabik. Setelah membunuh Jonas, Jennifer terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Di sisi lain, Chip mengajak Nidi untuk bertemu membicarakan tentang Jonas yang mati dengan sangat mengenaskan. Nidi terkejut dan merasa kejadian yang terjadi di Dedes Kettle bukan kebetulan. Sebulan setelah tragedi kebakaran bar dan kematian Jonas, tubuh Jennifer terlihat mulai rusak, ditandai dengan rambut rontok, wajah pucat, dan lemas seperti kekurangan darah. Kemudian teman Nidi yang bernama Holin mengajak Jennifer berkencan. Awalnya Jennifer menolak, tapi karena Nidi berkata bahwa Holin lumayan ganteng, ia pun menerima ajakan Holin. Malam harinya, Holin pergi ke rumah Jennifer untuk mengajaknya berkencan. Tetapi anehnya perumahan yang ia kunjungi seperti perumahan kosong. Hingga akhirnya Holin berhenti di salah satu rumah untuk menemui Jennifer. Kemudian Jennifer menggoda Holin untuk diajak enak-enak. Tapi lagi-lagi Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Holin hidup-hidup. Sementara itu, Nidi yang juga sedang enak-enak dengan Chip merasa sesuatu yang buruk terjadi, sehingga menjadikannya tidak fokus dan memilih untuk pulang. Namun di perjalanan pulang, ia hampir menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Sesampainya di rumah, Nidi langsung masuk ke dalam rumah dengan rasa ketakutan. Dia juga memikirkan Jennifer yang akhir-akhir ini sering berperilaku aneh. Kemudian Nidi pun masuk ke kamarnya untuk tidur. Tapi tiba-tiba Jennifer sudah ada di sebelahnya. Nidi pun bingung bagaimana bisa secara tiba-tiba Jennifer berada di kamarnya dengan keadaan baik-baik saja. Sedangkan di perjalanan tadi, Nidi hampir menabraknya dengan berlumuran darah. Kemudian Jennifer menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Awalnya, pada saat kejadian kebakaran di bar Melody Lane, para anggota band Low Shoulder membawa pergi Jennifer. Awalnya ia berpikir kalau akan diajak have fun, tetapi yang terjadi adalah Jennifer dibawa pergi ke tengah hutan dekat air terjun. Di sana mereka mengadakan sebuah ritual dan menjadikan Jennifer sebuah tumbal yang akan menjadikan band mereka terkenal dan meraih popularitas. Para anggota band Low Shoulder adalah para pemuja setan dan sengaja datang ke kota-kota kecil seperti di Dedes Kettle untuk mencari tumbal seorang gadis perawan. Ritual itu awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapat popularitas. Tapi kenapa Jennifer masih hidup? Pada dasarnya Jennifer sudah tidak perawan sejak ia SMP. Jadi iblis yang menerima pengorbanan itu malah hidup dan tinggal di tubuh Jennifer. Setelah dijadikan tumbal, sebenarnya Jennifer sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana, tetapi dia bangkit lagi karena tubuhnya dirasuki iblis. Makanya setiap bulan dia harus makan manusia agar cantik kembali. Setelah bangkit, Jennifer datang ke rumah Nidi dan sedikit menakut-nakutinya. Dan saat perjalanan pulang ke rumah, Jennifer bertemu dengan salah satu orang yang selamat dari kebakaran Melody Lane. Karena saat itu dirinya sedang lapar, ia pun memakan orang itu.
Setelah mendengar cerita Jennifer, Needy pun bersedih karena ia tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Kemudian Jennifer berkata bahwa ia tidak akan menyakiti Needy. Saat dirinya sudah kenyang, dia akan merasa lebih kuat dan lebih cantik. Bahkan jika dia melukai tubuhnya, luka itu akan sembuh dengan sangat cepat. Needy pun sedikit bingung dengan perkataan Jennifer jika dirinya kenyang akan lebih kuat. Kemudian Needy menyuruh Jennifer untuk pulang. Kemudian keesokan harinya Needy pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Jennifer. Kemudian Needy mengetahui bahwa Jennifer telah berubah menjadi succubus. Succubus membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Cara satu-satunya untuk mengalahkan succubus adalah dengan cara menusuk jantung mereka saat mereka dalam keadaan lemah. Setelah menemukan fakta itu, Needy bercerita kepada Chip dan menyuruhnya untuk tidak datang ke pesta dansa. Karena saat itu Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi. Setelah mendengar cerita Needy, Chip masih tidak percaya dan menganggap Needy hanya sedang stres, sehingga ia membuat-buat cerita. Kemudian Chip pergi karena kecewa terhadap Needy. Para siswa pun mulai bersiap untuk pergi ke pesta dansa, begitu juga dengan Needy dan Jennifer. Kemudian Needy pergi ke pesta sendirian untuk mengawasi Jennifer. Tetapi Jennifer tidak ada di sana. Sementara itu, Chip pergi ke pesta dansa tanpa sepengetahuan Needy. Saat Chip di jalan, ia bertemu Jennifer. Lalu Jennifer memfitnah Needy dan Howlin berselingkuh di belakang Chip. Mendengar cerita itu, Chip sangat sedih dan kecewa kepada Needy. Kemudian Jennifer membawa Chip ke tempat kosong dan mulai memakan Chip. Di sisi lain, Needy merasa Chip dalam bahaya. Kemudian Needy pergi ke rumah Chip dan ternyata Chip diam-diam pergi ke pesta dansa dengan berjalan kaki. Needy mencoba mencari Chip dan saat ia menemukan Chip, Chip hampir mati dimakan Jennifer. Needy pun berusaha menolong Chip. Saat Jennifer sedang lengah, Chip menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Jennifer. Jennifer mengalami luka parah di bagian perutnya, lalu ia langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah menyerang Jennifer, Chip akhirnya meninggal karena kehabisan banyak darah. Needy pun sangat sedih atas kematian Chip. Setelah itu, Needy mencari Jennifer untuk membalaskan dendamnya untuk kematian pacarnya. Dan terjadilah pertarungan antara Jennifer dan Needy. Dalam pertarungan itu, Needy mendapatkan luka gigitan dari Jennifer. Tak lama, Needy mendapatkan celah untuk menusuk jantung Jennifer. Lalu Jennifer pun meninggal di tempat. Saat itu terjadi, ibu Jennifer datang ke kamar Jennifer karena mendengar kegaduhan. Saat masuk ke kamar, ibunya sangat kaget karena Needy telah menghabisi nyawa Jennifer. Setelah kejadian itu, Needy pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sini kita dapat melihat Needy bisa terbang. Loh, kok bisa terbang ya? Jadi gini loh, saat Needy bertarung dengan Jennifer, yang saat itu adalah seorang iblis, Needy mendapat gigitan dari Jennifer. Ketika ada manusia yang digigit oleh iblis, dan manusia itu masih hidup, maka manusia itu akan mendapatkan sebagian kekuatan dari iblis yang telah menggigitnya. Hal itulah yang membuat Needy bisa terbang dan menghancurkan apapun. Karena Needy mendapatkan kekuatan dari iblis, akhirnya dirinya bisa kabur dari rumah sakit jiwa dengan sangat mudah. Di akhir film, Needy memutuskan untuk pergi ke tempat Lost Soldier untuk menghabisi nyawa seluruh anggotanya dengan sangat sadis. Dan cerita pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila kalian terhibur, boleh banget ya klik tombol like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel